Minasan, konnichiwa. Balik lagi di channel Mimin. Apa kabarnya kalian semua? Semoga kabarnya baik-baik saja. Di video kali ini Mimin bakalan bacain alur cerita anime yang berjudul Shunjike no Kodomotachi. Anime ini rilis tahun 2025, genrenya komedi, romance, dan juga seinen. Anime ini bercerita tentang keluarga Shunji, sebuah keluarga yang tinggal di kawasan elit, daerah Satagaya, Tokyo. Keluarga Shunji mempunyai 2 putra dan 5 putri cantik. Putra sulung mereka bernama Arata. Arata telah disiapkan untuk menjadi penerus dari sang ayah. Namun suatu hari ayahnya mengumumkan sebuah kabar yang mengejutkan. Ternyata mereka semua bukanlah saudara kandung dan diadopsi oleh sang ayah ketika masih kecil dulu. Tentu kebenaran ini akan membuat kehidupan mereka berubah. Oke, seperti apa alur lengkapnya? Langsung saja ke video intinya. Audio Jungle. Anime berfokus kepada keluarga orang kaya di sebuah kota. Bernama keluarga Shunji. Di keluarga tersebut terdapat 2 anak laki-laki dan 5 anak perempuan. Mereka hidup dengan tenang dan menikmati kekayaan orang tuanya. Di sana terdapat MC kita bernama Arata yang berumur 17 tahun. Terus putri sulung bernama Bandri berumur 18. Terus yang lainnya ada Shion, Oka, Seiha, Minami, dan yang paling kecil bernama Lollipop Kotono. Nampak mereka sedang berkumpul di suatu ruangan begitu, dan di sana Arata sedang dihadapkan dengan di umurnya yang baru gede, alias masa pubertas, yang sedang mengincar cinta monyet. Di sana saudarinya merasa si Arata ini sedang ngomongin hal-hal yang kagak-kagak, sehingga dia diserang sama anjing hitam. Setelah itu mereka ngomongin soal biologi, terutama si Seiha yang jago di bidang tersebut. Tetap saja yang diserang masih Arata. Terus Oka mengatakan kalau hari Sabtu mereka akan mengadakan suatu acara. Arata sendiri sebenarnya kagak tahu, ternyata Sabtu itu ada perayaan ulang tahunnya si Kotono yang ke-15 tahun. Arata pasti akan merayakannya. Mereka juga ada niatan untuk liburan bareng ke tempat bernama Mei. Setelah itu besoknya mereka masuk sekolah. Di tempat umum, keluarga Shunji ini selalu jadi pusat perhatian orang-orang. Karena anak-anaknya pada cakep-cakep, bahkan ada orang yang menganggap aneh-aneh ke keluarga Shunji. Misalnya melakukan hal-hal di luar nurul. Terus Arata mengobrol dengan Shion tentang pernyataan orang-orang yang terus ngomongin saudari-saudarinya. Wajar saja mereka menjadi pusat perhatian. Bukan sekedar hanya cantik, tapi berprestasi juga. Contohnya si Bandri yang masuk universitas terbaik. Lalu Seiha yang jago akan sains-sains gitulah. Oka yang pintar dan jago berolahraga. Terus Minami yang jago dalam berolahraga tenis. Yang sudah 2 kali menang olimpiade. Bahkan Kotono yang paling kecil yang masih kelas 3 SMP. Udah pinter banget. Sekarang si Arata di umur yang segini pengen mencari pacar gitu kan. Dia udah ada cewek yang dia sukai bernama Lala Chan. Setelah di rumah dia bimbang pengen nambahin teman si Lala ini. Namun dia tidak mempunyai alasan untuk menambahkan teman. Sampai tak lama kemudian datang si Oka ke kamarnya si Arata. Dia ke sana mau meminjam catatan. Sama si Arata dikasih catatannya tersebut. Nah di tengah lagi nyatet dia melihat baju si Oka yang agak terbuka, yang membuatnya agak keganggu. Padahal mereka harusnya tidak masalah karena masih saudaraan. Terus Oka menanyakan tentang percintaan si Arata. Oka udah tahu lebih dulu kalau Arata sedang suka sama cewek. Dia dikasih tahu sama si Shion. Dia ngomong lagi suka sama si Lala. Si Oka tahu orangnya dan mau membantu dideketin. Cuma Aratanya tidak mau dimakcomblangin. Hal tersebut bikin si Oka rada kesal padahal ia cuma ingin membantunya saja. Setelah itu di sisi lain si Kotono terlihat memiliki perasaan tertentu kepada si Arata. Esok harinya Arata merasa kepikiran sama takdir yang dimana. Dia berpikir kalau dia tidak ditakdirkan sebagai keluarga yang mempunyai 5 saudari. Dia kehidupannya bakalan kayak gimana gitu kan.
Apakah bakalan semulus ini? Tak lama dia melihat si Lala, cewek incarannya, bertemu dengan seorang lelaki yang tentu bikin dia agak sakit hati di sana. Di rumahnya hari itu akan mengadakan pesta si Kotono berulang tahun. Dia udah bersiap-siap. Pas keluar di sana terdapat si Oka yang nampak memuji penampilan si Arata yang cocok menggunakan jas seperti itu. Di bawah sana sudah ada saudari-saudarinya yang sudah menunggu. Arata masih kepikiran soal takdir yang dimana harusnya takdir itu udah ditentukan dari awal. Cuma dia mikir lagi gimana kalau tiba-tiba saja takdir tersebut berubah di tengah jalan. Maka dari itu Arata tidak percaya akan takdir, tapi dia akan menjalani kehidupan sesuai yang dia mau dan inginkan. Tak lama ada keributan yang dimana si Minami menghilangkan AirPod miliknya si Oka. Ketika dia sedang melakukan eskul, dia kehilangan sebelah yang kemungkinan ada di loker atau tempatnya latihan. Tentu Oka marah karena itu AirPod kesukaannya. Tak lama kemudian karena pada ribut si Arata menengahinya. Dia sebagai lelaki yang paling tua melakukan hal yang tepat sampai Bandri saja kagum sama si Arata. Terus tak lama juga bapaknya datang lalu pesta pun dimulai. Tapi sebelum semuanya berjalan, bapaknya tersebut mau mengumumkan sesuatu. Dia udah koordinasi sama istrinya sebelumnya akan mengatakan hal ini ketika si Kotono sudah berumur 15 tahun. Yang dimana dia langsung saja ke intinya. Yang katanya mereka semua yang ada di situ itu bukan saudara kandung alias tidak sedarah, alias mereka diadopsi katanya. Tentu pada kaget gitu kan. Dari ketujuh orang itu ada dua orang yang beneran saudaraan, yakni Minami sama Shion. Selebihnya tidak ada hubungan darah. Dia udah tepat mengatakannya di umur si Kotono yang ke-15 tahun. Saatnya pestanya dilanjutkan. Seketika mereka auto tidak bisa berkata apa-apa lagi. Selesai melakukan pesta ulang tahun, mereka mengobrol lagi tanpa bapaknya. Dikala orang lain tidak tenang, cuma si Minami saja yang merasa tidak terjadi sesuatu. Bandri pun mengajak untuk mengobrol terlebih dahulu. Yang dimana di sana si Oka merasa apakah sudah tepat memberitahu mereka yang sebenarnya di saat-saat seperti ini. Apalagi mereka sudah lama banget bareng-bareng gitu kan. Mereka meminta pendapat si Bandri. Dia juga tidak tahu harus berkata apa. Yang pasti mereka sudah bersama-sama dari kecil. Walaupun tidak sedarah, tapi mereka tetap bersaudara, tidak akan berubah. Yang lain setuju akan hal itu. Terus ada yang menanyakan tentang si Bandri yang lebih dulu bergabung di keluarga ini. Kurang lebih umurnya sudah 4 tahun. Apakah dia udah tahu akan adopsi tersebut? Bandri mengatakan kalau dia tidak memiliki ingatan tersebut di masa lalu. Si Arata mengajak yang lain untuk tetap layaknya seperti biasa, yakni berpikir kalau mereka saudara kandung gitu kan. Karena semuanya udah clear, mereka kembali ke kamarnya masing-masing. Arata masih kepikiran akan semuanya, apalagi soal si Lala. Dia masih keingat mulu. Terus dia ingin mandi terlebih dahulu. Di dalam kamar mandi sana terdapat baju yang otomatis ada orangnya di dalam sana. Tapi si Arata belum tahu kalau ada orangnya. Pas dia masuk kaget ada si Kotono di dalam sana. Arata cepat-cepat keluar namun Kotono meminta si Arata untuk menggosok punggungnya seperti biasa. Mau gak mau si Arata lakonin. Dia mengatakan kalau si Kotono ini tidak seharusnya menyuruh digosokin terus. Karena dia juga sudah kelas 3 SMP gitu kan. Tapi si Kotono tetap suka dengan kekuatan si Arata ini. Terus sebelum udahan Arata mengingatkan sesuatu kepada si Kotono. Sementara di sisi lain ada si Oka yang masih ngeteh. Lama datang si Shion. Dia menanyakan kepada si Shion soal si Arata gimana habis kejadian ini. Tapi Shion mencoba untuk membuat si Oka penasaran. Tentu Arata walaupun anak adopsi, dia tetap putra sulung yang akan menjadi penerus bapaknya nanti. Jadi kemungkinan dia akan menjaga semua saudaranya supaya tetap menjadi saudara. Kecuali mungkin kalau terjadi hal yang lain adalah soal pernikahan. Kemungkinan bisa saja di antara mereka bisa jadi, soalnya udah mendengar kagak sedarah itu.
yang mungkin bisa bikin semuanya berubah. Di sisi lain benar aja kejadian jir antara Arata dan Kotono. Tapi si Oka merasa kejadian itu tidak bakalan terjadi. Walaupun bukan saudara kandung pun mereka tidak akan melakukannya. Memang mungkin akan terjadi, tapi Oka tidak bisa membayangkan hal tersebut. Dia menanyakan apa yang terjadi kepada si Arata dan Kotono ketika di tempat bermain. Yang dimana katanya si Kotono mengatakan kalau dia suka sama si Arata. Lantas Oka kaget gitu kan si Kotono seberani itu. Kata si Shion, mungkin umur-umur segitu memang suka demikian. Makanya hal yang tadi dia katakan bisa saja terjadi. Hal tersebut hampir saja kejadian, yang dimana si Kotono kembali mengutarakan perasaannya. Namun Arata tidak akan terbawa suasana. Walaupun mereka bukan saudara kandung asli, tapi tetap aja dia sebagai lelaki yang paling tua, kudu bijak. Dia akan terus menjaga saudarinya dan menjaga supaya saudarinya hidup bahagia. Digituin dia baru bisa mengerti. Lalu si Arata keluar. Terlihat dia hati-hati ketika keluar dari kamar mandi. Karena takut ketahuan padahal ada satu orang yang udah tahu tentang itu. Di sisi lain bapaknya sudah menepati janjinya kepada istrinya kalau dia udah mengatakan semuanya kepada anak angkatnya tersebut. Apa mungkin emaknya ini sudah meninggal ya? Lama kemudian muncullah si Bandri. Shin kembali kepada Arata yang mau ke kamarnya. Tak lama pas dia masuk ke dalam kamarnya, di dalam sana terdapat si Seiha yang sudah nungguin. Entah dia mau ngapain di kamarnya si Arata ya kan tidak seperti biasanya. Entah mengapa dia di sana ngomongin soal kamarnya si Arata yang kelihatan terapi. Padahal kamar dia yang paling kecil dibandingkan yang lain. Setelah waktu itu dia kalah suit sama si Oka, makanya dikasih kamar kecil seperti itu. Lalu, orang ini tiba-tiba saja mendorong si Arata seperti itu lalu mau melakukan sesuatu sama si Arata. Dia kagak ngerti maksudnya apaan gitu kan. Apakah sikap aslinya si Seiha kayak begini? Padahal sikap aslinya barbar banget. Katanya dia cuma mau mengecek hatinya saja, apakah ada kelainan dalam hatinya. Soalnya dia tahu apa yang terjadi sebelumnya. Yakni, dia mendengar apa yang terjadi di kamar mandi. Seketika Arata auto kagak bisa ngapa-ngapain lagi. Apalagi ini anak tahu semuanya yang diomongin si Kotono. Namun dia bersyukur kalau si Arata kagak ada kelainan dalam hatinya. Dan sikap yang dia tunjukkan kepada si Kotono sudah tepat. Karena kalau saja dia terbawa suasana dan tidak bertindak layaknya putra sulung, auto berbahaya dan pasti akan berbeda cerita. Seperti yang dirinya tahu kalau sekarang mereka dikejutkan sama pernyataan bapaknya. Kalau mereka bukanlah saudara kandung. Yang otomatis kagak ada hubungan darah dan otomatis juga menurut hukum mereka masih bisa dipersatukan alias menikah. Dan emang dari negara seperti Jepang pun nikah sama yang sedarah pun tidak boleh teman-teman. Aku pernah dengar dari orang tua kalau nikah dengan sepupu pun harusnya tidak boleh. Nanti akan terjadi sesuatu sama keturunannya. Itu gak tau bener gak tau enggak sih. Coba yang tahu tulis di kolom komentar teman-teman. Setelah ngomong panjang lebar, anak ini pun keluar dari kamar si Arata. Dia yang lebih tua daripada Arata pengen disebut panggilan yang lebih lembut. Di luar sana ketika dia sedang diam ada si Minami. Seiha langsung pergi dari situ. Dan pada akhirnya, dengan kejadian yang sudah terjadi hari itu dari mulai percintaannya dan keluarganya membuat Arata tidak bisa tidur sama sekali. Ketika dirinya mau berangkat sekolah, di sana tiba-tiba saja si Bandri menggunakan kostum suster gitu sama si Kotono. Entah maksudnya dia berpakaian seperti itu buat apa. Tapi si Arata kagak bisa nolak akan hal itu. Kalau mereka kawaii. Terus Kotono udah waktunya pergi ke sekolah. Pas berangkat itu, Shion mengatakan mungkin setelah kejadian kemarin si Bandri berusaha menghibur saudaranya dengan pakaian seperti itu. Di perjalanan menuju ke sekolah seperti biasa banyak yang melihat saudarinya si Arata. Mereka merasa tertarik gitu kan karena tampil menawan terus setiap hari. Shion mengatakan apa reaksi orang-orang kalau tahu mereka bukan saudara kandung asli. Pasti pada kaget dah.
Tapi dia melihat cewek-cewek ini keren banget bisa menyembunyikan sesuatu yang mungkin bikin mereka kepikiran. Tapi masih bisa tampil biasa saja. Mungkin di dalam hati mereka perasaannya campur aduk. Shion agak kasihan kepada si Kotono sang bungsu yang pastinya masih agak labil. Di sekolah, Arata tidak berhentinya memikirkan hal yang sama tentang keluarganya tersebut. Dia masih bertanya-tanya apakah benar gitu kan semua yang terjadi ini. Lama kemudian ada si Minami datang. Arata merasa aneh tumben-tumbenan dia kagak eskul. Kata si Minami lagi libur. Si Arata mengajaknya untuk bermain dulu lumayan buat mengisi waktu luang. Dia merasa bangga dengan si Minami yang jago dalam suatu bidang. Bahkan, dia pernah juara 3 kali dan mau masuk Olimpiade juga. Perguruan tinggi pasti senang memiliki dia nanti. Tak lama kemudian, ada beberapa orang yang mendekati si Minami untuk meminta foto dan lain-lain. Terlihat dia populer banget. Dia mengatakan kalau dia populer itu gara-gara dia mengupload foto menggunakan baju lelaki. Jadi cewek-cewek pada tertarik. Awas saja kalau Minami sampai menjadi daya tarik cewek gara-gara itu, ucap si Arata. Nah ternyata si Minami tidak latihan itu dia terkena masalah. Yang dimana dia tidak lulus kompetensi. Memang olahraganya bagus, cuma dia di pelajaran yang lain lemah. Makanya hari ini dia diliburkan biar bisa belajar. Mendengar itu, Arata inisiatif untuk mengajaknya belajar bareng. Lalu mereka pun pergi ke tempat karaoke, bukan untuk bernyanyi melainkan belajar. Di sana Arata mengajari si Minami matematika. Tapi di tengah lagi ngajarin si Minami, dianya malah mau karaokean. Terbukti pas ngerjain soal latihan dia masih salah banyak dan dia kembali main-main lagi dengan mau karaokean. Tapi hal tersebut bikin si Arata senang melihatnya bernyanyi. Mungkin dia harus mendapatkan hiburan semacam ini. Dikala otaknya sedang mumet. Sesudahnya pas keluar dari sana, dia melihat si Lala yang lagi sama laki-laki. Arata langsung mengumpat. Lalu habis itu mereka pun akhirnya pulang. Si Minami senang banget bisa main karaoke. Di sana si Arata menanyakan soal kejadian kemarin. Apa tanggapannya? Minami merasa kalau perkataan bapaknya kagak bakalan salah. Selanjutnya, dia mungkin akan berfokus mencari orang tua aslinya. Terus karena dia sudah tahu kalau mereka bukan saudara kandung asli, tapi mereka udah lama bersama jadi semuanya kagak akan berubah. Kecuali soal panggilan si Minami. Kini Minami bisa menganggapnya sebagai senior. Lalu dia menyemangati si Arata karena tadi melihat cewek yang dia sukai jalan sama lelaki lain. Dia tahu itu dari si Oka. Sesampainya di rumah, Minami memberikan kue kesukaannya si Oka, beserta air pot yang kemarin ketinggalan. Akhirnya dia bisa menemukannya di loker eskul. Oka terima permintaan maafnya. Terus dia memberikan kembali air potnya tersebut sebagai hadiah. Lagian dia juga udah ada yang baru. Singkat cerita, Arata terlihat mau berangkat sekolah. Di sana ada Kotono yang baru keluar dari kamarnya juga. Nampak Kotono dan Arata masih belum kembali ke bentuk yang semula sebelum semuanya terjadi. Tak lama ada Seiha di sisinya. Dia juga melihat kalau mereka berdua masih belum bisa kembali seperti biasa. Arata menanyakan apakah yang dia sebutkan kalau kagak ada kelainan di hatinya itu benar. Kata si Seiha benar, lalu mereka pun berangkat sekolah. Ketika sampai di sana, si Arata melihat si Lala yang bikin dia terhenti. Berbarengan dengan Oka yang ada di sana, dia menanyakan kepada si Arata untuk langsung ngomong saja kepada si Lala. Tapi Arata kagak mau karena dia udah memiliki pacar. Bukan Oka namanya kalau dia tidak menggoda si Arata. Tak lama teman-temannya memanggil si Oka. Nampak dia populer banget, banyak orang yang mendekatinya. Kalau saja mereka tahu sikap egoisnya si Oka di rumah, mereka pasti bakalan kaget. Nah temannya si Oka melihat si Arata lumayan ganteng juga. Dan mereka ingin menembaknya supaya menjadi pacarnya. Tapi Oka di sana seperti menghalanginya gitu dan bilang kalau si Arata itu
tidak baik dan juga salah satu orang yang paling aneh menurutnya. Tapi ketika dia memberitahu itu, kupingnya tiba-tiba saja memerah dan langsung mengajak teman-temannya itu buat pergi dari situ. Akhir pekan, mereka akan berlibur ke taman bermain Whitney untuk merayakan ulang tahunnya si Kotono. Pas akhir pekan tiba, mereka pada kesana dah nampak ramai banget di tempat itu. Dan langsung disambut dengan boneka Whitney. Mereka dikasih uang jajan sama bapaknya dan uangnya tersebut dipakai ke tempat bermain yang kelihatan mewah banget. Di situ Minami sudah langsung kelaparan yang otomatis si Bandri akan membelikan makanan buat mereka semuanya. Dia meminta yang lain untuk tidak kemana-mana. Namun ternyata pas Bandri dan Arata beli makanan, mereka sudah tidak ada di tempat. Dia bakalan sulit menyuruh mereka buat diam di tempat. Alhasil, mereka berdua pun duduk terlebih dahulu. Ditelepon sama si Arata juga kagak ada yang angkat sampai pada akhirnya Bandri ngajakin buat jalan-jalan berdua saja. Siapa tahu nanti ketemu di jalan gitu kan. Terus makanan yang tadi dibeli terpaksa sama si Arata dihabisin sampai perutnya gendut macam itu. Mereka berdua jalan-jalan layaknya sedang berkencan, bahkan Bandri menggoda si Arata dengan cara bergandengan tangan kayak begitu. Ditambah tangannya nyenggol-nyenggol dikit gitu kan. ずっと当たって。肘のあたりにとっても柔らかい感触が。当てて。 Habis lepas dari orang-orang, matanya auto tertuju kepada si Bandri. Karena emang ini cewek cantik banget, jadi si Arata harusnya bersyukur bisa bergandengan tangan dengan si Bandri kayak tadi. Yang mungkin semua orang tidak bisa. Karena hal itu kebayang terus dalam dirinya yang akhirnya membuat si Arata tidak berdaya. くそ。一。 Habis itu mereka pun pada bermain beberapa wahana di sana sambil nelponin saudaranya juga ya kan. Tapi belum kunjung diangkat juga sampai dimana setelah beberapa kali naik wahana. Akhirnya si Shion mengangkat teleponnya, katanya mereka sedang ada di tempat impian. Sementara mereka berdua lagi di wahana jungle. Dari sini udah beda jauh tempatnya. Di sana yang sedang berada di tempat impian merasa itu adalah salah mereka berdua. Padahal yang memisahkan mereka adalah mereka juga yang kabur duluan. Di waktu kayak begini, apalagi ngerayain si Kotono yang ulang tahun. Mereka harus menghiburnya. Selanjutnya, mereka akan menaiki wahana lagi. Siapa tahu nanti bertemu dengan putra-putri sulungnya. Next, akan ke wahana halilintar yang ingin dinaikin si Kotono. Sementara Bandri dan Arata terlihat mereka berdua sedang beristirahat. Karena udah tahu keberadaan yang lain jadi mereka rada sedikit tenang. Melihat Bandri yang terlihat terus terang membuatnya bertanya-tanya soal pernyataan bapaknya kemarin. Dia seorang yang lebih tua daripada yang lain tidak akan berubah sama sekali. Dengan keputusannya kalau dia akan tetap akan menjadi putri sulung ke-6 saudaranya. Dia akan melindungi saudaranya sampai dia mati. Walaupun memang Bandri harus rada sedikit menanyakan banyak hal tersebut kepada bapaknya soal masalah ini. Mendengar hal tersebut tentu bikin si Arata juga tenang, apalagi dia kalau di hadapan si Bandri berasa dijagain terus dari kecil ya kan. Terus tak lama kemudian pas mereka mau lanjut lagi mencari saudaranya, tiba-tiba saja ada bocil yang lari sambil membawa minuman yang tidak sengaja kesandung. Minuman yang mengarah kepada si Bandri. Dia langsung melindungi si Bandri dengan gerak cepat. Untungnya Arata tidak marah sama bocil tersebut yang membuat bocil itu sangat senang. Terus si Bandri mencoba untuk melap bajunya. Namun katanya dicuci pun bakalan susah buat hilang. Dia menanyakan kenapa melakukan hal ini. Bukan cuma dia saja yang pengen melindungi saudaranya. Dia juga sebagai adiknya ingin melindungi kakaknya juga. Habis itu tak lama kemudian akhirnya yang lain pada datang dan sedikit kaget juga melihat si Arata basah kuyup macam itu. Dia mencoba memberitahu kalau dia kebanjur sama minuman. Karena mereka udah berkumpul, yang lain ngajak buat naik wahana yang lainnya juga. Bandri masih agak sedikit syok di sana.
Di perjalanan pas mau naik wahana, tiba-tiba si Bandri ingin memegang tangannya si Arata. Sehabis naik wahana, mereka akan lanjut kembali. Namun sebelum dilanjutkan, si Arata pengen ke toilet dulu. Disusul oleh Shion sama si Kotono. Nah, ketika ketiga orang itu pergi, si Seiha memberitahu berita hangat kepada yang lain. Soal si Kotono yang di kamar mandi itu. Seiha menceritakan semuanya kalau Kotono menyampaikan rasa sukanya kepada si Arata. Sambil memeluknya pula. Lantas yang lain merasa tidak percaya gitu kan. Kok bisa-bisanya si Kotono melakukan hal tersebut? Cuma di sana Seiha memberitahu setelah kejadian tersebut. Dia mengecek getaran jantung si Arata, ada yang aneh atau kagak. Udah menggunakan cara ekstrim tapi dia tidak menemukan hal yang mencurigakan. Dia si Arata masih nyadar kalau si Kotono ini adalah adiknya. Mereka juga tidak percaya Seiha sampai segitunya melakukan hal yang se-ekstrim ini kepada si Arata. Dia cuma mau memastikan kalau sampai dia deg-degan dekat sama saudaranya, patut untuk dicurigai. Terus juga mereka pada baru tahu kalau sebelum itu pernah kejadian di tempat permainan yang dimana si Kotono mengungkapkan rasa sukanya kepada si Arata. Mungkin ditambah dengan pemberitahuan yang diberikan bapaknya membuat dorongan perasaannya bisa menjadi realistis. Karena kagak ada hubungan darahnya itu. Tapi untungnya Arata masih waras. Bandri pun kemarin mengobrol sama bapaknya tentang orang tuanya. Namun belum diketahui alias untuk saat ini anggap aja. Dia itu tidak mempunyai orang tua. Sekarang yang bisa mereka lakukan adalah melakukan hal-hal yang mungkin bisa memunculkan benih-benih cinta. Setelah tahu kalau Arata memang tidak ada pikiran kayak begitu. Tinggal dari cewek-ceweknya ini. Tak lama kemudian 3 orang tadi datang lagi. Mereka akan lanjut lagi main wahana. Tapi sebelum naik wahana mereka akan ke tempat souvenir terlebih dahulu. Terlihat Arata udah kecapean banget, namun melihat Kotono udah kayak biasa lagi, bikin Arata rada sedikit tenang di sana. Setelah itu ketika yang lain pada milih souvenir, si Arata di luar lagi nungguin. Dia kaget ada orang yang lewat mirip si Lala-chan. Dibarengi dengan Oka yang keluar juga, nampak dia tidak membeli apa-apa. Tidak seperti saudarinya yang lain. Dia merasa kalau si Arata ini cowok yang langka yang tidak punya hal-hal yang memenuhi kamarnya. Di tengah itu si Oka membahas soal hubungan darah. Baru saja 3 hari setelah pengumuman dari bapaknya, Oka udah mulai berubah. Pastinya salah satunya soal perasaan. Disuruh buat tidak mengarah ke sana pun tetap aja ini anak tidak mau mendengar. Malah dia mengatakan kalau dia suka sama si Arata. Sebelumnya Arata pernah mengobrol dengan si Shion terkait perasaannya. Apakah menganggap saudarinya sebagai perempuan atau tidak? Tentu tidak, katanya. Selama 16 tahun mereka sudah bersama-sama, tidak akan membuat si Arata berubah begitu saja. Terus terkait rasa suka si Kotono sebelumnya dia udah bisa diatasi. Kembali kepada Arata dan Oka yang dimana Oka menyampaikan kalau dia suka sama si Arata. Padahal sebelumnya dari kecil mereka berdua udah dianggap seperti anak kembar yang memiliki pola pikir yang sama. Tapi kali ini berbeda. Dia juga sedikit ngomongin soal si Kotono yang mencoba dekat-dekat dengannya. Cuma di situ Oka tidak ngapa-ngapain lagi dan dia pergi dari tempat tersebut. Di tengah jalan Oka keingat dengan perkataan si Seiha yang dimana si Kotono memeluk si Arata sambil mengatakan sukanya. Hal tersebut bikin dia langsung bingung mengapa dia melakukan hal yang sama juga. Keesokan harinya terlihat Arata sedang berolahraga. Dia keinget terus-terusan dengan masalah-masalahnya. Makanya dia berolahraga biar agak segar otaknya. Tak lama datang si Minami yang mau latihan juga. Dia kagum melihat Minami kagak males-malesan. Dia merasa kalau semuanya kayak si Minami, semuanya akan sukses. Ternyata orang ini ke situ bukan untuk latihan, melainkan ke hal yang lain.
Yang dimana dia kemarin pas lagi beli souvenir mau memilihkan bonekanya buat si Oka. Namun mereka bingung mau membelikan Oka warna apa, jadinya si Minami akan langsung tanyakan saja kepada orangnya. Pas dia keluar dan mau menanyakannya langsung kepada si Oka, dia malah mendengar kalau Oka suka sama si Arata. Seketika dia kagak jadi nanya. Nah dia tuh mau nanyain soal itu kepada si Arata. Cuma dia kagak tahu harus nanyainnya kayak gimana. Sampai pada akhirnya dia mencoba memberanikan diri. Nanya, walaupun sebenarnya cuma nanya-nanya tipis. Apakah terjadi sesuatu antara dia dengan si Oka? Arata bilang kalau dia dengan Oka saat ini baik-baik aja. Walaupun sebelumnya, memang dari kecil mereka suka ribut, tapi sampai saat ini aman-aman aja. Karena si Minami merasa tidak mendapatkan informasi yang dia dapatkan. Alhasil dia pun kagak jadi latihan. Dan malah bikin si Arata bingung ada apa dengan si Minami. Sementara si Minaminya malah makin jadi penasaran gitu kan. Cuma dia kagak tahu cara bertanyanya harus gimana. Setelah latihan itu si Arata mau mandi, niatnya mah. Namun pas mau ke kamar mandi di sana ada si Seiha yang mau mandi juga ya kan. Orang ini tidak mengunci pintunya. Seiha merasa tidak masalah. Lagian saudaraan yang mungkin dulu pernah mandi bareng waktu kecil, jadi kagak masalah baginya. Tapi ini jadi masalah buat si Arata. Jadi dia nunggu si Seiha masuk dulu. Pas mau pergi karena bajunya masih berserakan sama si Arata dirapihin. Di sana dia melihat ada cincin yang dipakai sama si Seiha. Katanya itu cincin peninggalan ibunya. Walaupun masih longgar tapi tetap ia pakai. Dia lepas kayak gitu takutnya hilang gitu kan. Karena begitu si Arata pun keluar, tidak jadi mandi. Tapi dia masih berharap bisa mandi. Habis itu ketika Arata udah mengganti pakaiannya, di sana tiba-tiba aja ada si Bandri yang masuk ke kamarnya si Arata. Dia terkejut dengan kamar kecilnya si Arata yang terlihat rapi. Walaupun kamarnya paling kecil, dari yang lain Arata bisa menatanya dengan rapi. Padahal waktu kecil Arata ini tidak rapi sama sekali. Malah suka dimarahin sama bapaknya. Tapi Arata udah bisa membiasakan diri di umurnya yang ke-11 tahun. Arata menanyakan tujuannya masuk ke kamarnya. Nampak dia kagak ada tujuan khusus. Cuma ingin tahu saja isi kamarnya. Setelah sekian lama dia tidak melihat dan juga memeriksa. Dan juga tidak lupa dia memeriksa laptopnya dan ngejahilin adiknya tersebut tentang pasangan. Tak lama kemudian si Bandri tiba-tiba ngajakin jalan-jalan sama si Arata. Sama si Arata diiyain dan mereka langsung berangkat. Seperti biasa di jalan sana si Bandri selalu mencoba menjahili terus. Dengan cara menempel-nempel sama si Arata. Kencan kali ini si Bandri berniat untuk membelikan HP buat si Arata. Kebetulan Arata juga udah lama pengen HP baru. Sekaranglah waktunya gitu kan. Di sana Arata dikasih 2 pilihan HP yang biasa sama yang kekinian. Tanpa pikir panjang, Arata memilih yang biasa aja. Hal tersebut bikin si Bandri merasa si Arata ini orangnya tegas dari dulu. Dia memberitahu kalau memilih HP seperti itu udah kayak milih pasangan. Soalnya, mereka yang mengerti soal HP pasti mencari apa yang mereka butuhkan. Entah itu penampilan atau yang lainnya. Tapi Arata sayangnya tidak sampai kepikiran sejauh itu. Tak lama HP-nya datang. Melihat mereka berduaan membuat si sales bilang kalau ada promo jika mereka adalah seorang pasangan. Si Bandri langsung nempel-nempel kayak gitu biar dapat diskon. Tapi Aratanya kagak mau. 入っちゃおうか。新たちゃん。結構です。 Sayang banget, padahal lumayan diskonnya. Arata merasa aneh dari tadi si Bandri terus-terusan menjahilinya tanpa henti. Selanjutnya pun tidak langsung pulang. Dia mau membeli es krim terlebih dahulu. Pas sedang memakannya, si Bandri masih memikirkan adik-adiknya. Apakah dia harus membawanya juga? Menurut Arata kagak, soalnya itu es krim bakalan meleleh di tengah jalan. Dia keinget sama mereka yang masih umur 11 tahun.
ketika es krim si Kotono diambil sama Minami. Karena Kotono orangnya kalem, jadinya sama si Oka dimarahin dan si Kotono cuma bisa sedih di balik lemari, bahkan dia dapat julukan peri lemari. Hal-hal tersebut tidak bisa dilupakan sama si Bandri. Di sisi lain, si Kotono terlihat lagi lihat-lihat foto kemarin. Dia sangat senang bisa bermain bersama seperti itu. Namun ada chat dari grup keluarga kalau si Bandri lagi main sama si Arata. Di sana dia coba positive thinking dan mau belajar terlebih dahulu. Nah, sehabis makan es krim, si Bandri awalnya mau mengajak ke tempat yang lain. Tapi tiba-tiba aja si Bandri ada urusan mendadak. Si Arata sebelum berpisah dia menanyakan kenapa dia tidak berkencan saja dengan pacarnya. Lantas dia merasa kalau si Arata masih belum dewasa seperti dirinya. Habis itu, dia pun pergi dengan banyak orang yang melihat ke arah si Bandri, yang memang cantik banget. Setelah di luar, dia menelpon kepada si Minami kalau si Arata baik-baik aja. Tidak ada yang aneh dengan dirinya. Nampak mereka berdua udah koordinasi sebelumnya dan Minami pengen memastikan soal si Oka itu, tapi tidak ada kejelasan. Walaupun udah tahu kagak ada apa-apa, tapi dia masih bertanya-tanya. Apakah benar kagak ada apa-apa gitu kan? Apa dia salah dengar doang atau gimana? Sampai pada akhirnya dia mengirim pesan yang niatnya ke si Bandri gitu kan. Kalau kejadian kemarin mungkin dia salah dengar. Nah, pas dikirim itu dia kaget karena pesannya kekirim ke grup keluarga, yang otomatis dia cepat-cepat menarik pesannya tersebut. Dia dagdikdugder banget takut pesannya udah dilihat sama yang lain. Selama Okanya datang ke sana, dia mau mandi juga katanya, yang otomatis kemungkinan Oka tidak membaca itu pesan. Dia merasa memang kagak ada yang membacanya. Tapi ternyata udah ada yang membacanya lebih dulu, yakni Kotono. Waduh, gimana tuh jadinya? Terlihat hari itu, Arata bersama yang lain sedang makan malam bersama. Di sana terlihat Seiha nampak tidak baik-baik saja. Arata melihat dari kemarin ini anak melamun terus, dan tatapannya serius mulu. Habis itu pun, pas udah makan, si Seiha masih ngelamun. Karena dia kepo, dia samperin lah orangnya. Si Arata cuma bilang kalau dia butuh teman curhat. Dia sebagai adiknya siap mendengarkannya. Diomongin kayak begitu, Seiha langsung bereaksi dan tiba-tiba saja ngajakin si Arata main game bernama Twister. Entah kenapa si Seiha melakukan hal tersebut. Di sana dia bilang kalau permainan seperti ini bisa menjadikannya sebagai bukti kalau si Arata tidak mempunyai perasaan sama saudaranya, terutama si Seiha. Tentunya Arata kagak bisa apa-apa lagi selain mengikuti permainannya. Tak lama permainannya pun dimulai. Di sana awalnya baik-baik saja, tapi makin kesini makin lama menciptakan pergerakan yang membagongkan, yang dimana si Seiha terus mendekati si Arata. Dia yang kagak kuat udah mau menyerah, tapi dia keinget kalau dia menyerah otomatis dia lagi menahan iman. Padahal mereka kan saudara gitu kan. Jadi Arata yang kagak mau salah paham, dia pun lanjut sambil menahan imannya. Terus makin lama posisinya pun makin aneh lagi. Ini jadi kayak begitu. Dia terus mencoba menggoda si Arata sampai dia benar-benar mengetahui apakah Arata ini menyukainya atau tidak. Dia berpikir sampai kejauhan kenapa dia melakukan hal tersebut. Pokoknya pakai bahasa-bahasa ilmiah gitulah dia ngomongnya. Mungkin Seiha ingin membuktikan dan tahu cinta itu aslinya kayak gimana sih. Apalagi kalau semisal cinta yang bisa membuat mereka bersama sampai 50 tahun ke depan. Itu karena faktor apa gitu. Terus apa yang terjadi kalau mereka hidup selama 50 tahun ke depan itu bareng sama adiknya sendiri alias menikahi si Arata. Karena gamenya terlalu kelamaan dan Seiha juga udah capek. Alhasil ditutup dengan menindihi si Arata kayak begitu. Arata merasakan kerataannya.
Lalu dia berterima kasih karena Arata udah mengikuti permainan yang katanya buat memverifikasi perasaan si Arata. Ternyata memang mau menggoda kayak gimana pun, Arata tidak melakukan apapun, jadi aman. Tapi setelah keluar tetap saja Arata kepikiran dengan omongannya. Tak lama datang si Oka. Dia yang mendengar ada si Seiha sekarang udah kagak ada orangnya. Lalu dia ngajakin si Arata untuk bermain game. Dia aneh ya kan tiba-tiba ini anak ngajakin main game. Apakah hobinya udah berubah atau gimana ini cewek? Apa dia sudah jago bermain gamenya? Emang dulunya waktu kecil emang suka main game, tapi si Oka selalu kalah dan kalau kalah suka menyiksa si Arata pakai jurus kuncian. Lalu ketika bermain ternyata Oka beneran jago. Apa yang dia katakan tadi udah main 30 jam itu memang adanya. Beberapa kali si Arata kalah. Dia belum fokus dan terus memandangi si Oka yang kelihatan aneh ini. Tapi setelah dia telaah, memang orangnya kawaii, dia periang walaupun jarang belajar. Tapi nilainya bagus terus dan populer juga di sekolahan. Karena tidak sadar ketika bermain game si Oka mulai bergeser mendekatinya kayak begitu. Habis itu karena Arata merasa kagak ada yang aneh dengannya, dia pun mulai serius dan mengalahkan si Oka beberapa kali. Dia aneh kenapa tiba-tiba menjadi jago. Lalu habis itu si Arata langsung dikunci seperti layaknya mereka waktu kecil. Namun sekarang rasanya sudah berbeda ya kan. てかいろんなところが当たって Karena si Arata merasakan banyak, jadi dia balikin si Oka ini sampai dia berada di bawah. Arata tanpa sadar melakukan hal ini. Dia bingung apakah ini tindakan yang benar atau salah. Dia mencoba positive thinking bahwa mereka berdua adalah saudaraan. Namun di sana Oka bilang kalau sekarang dia bertindak layaknya lelaki. Setelah itu dia pun tiba-tiba udahan main gamenya. Di luar sana Oka merasa udah melakukan sesuai apa yang dia inginkan. Tapi si Arata masih menahan diri. Mungkin dia akan melakukannya lagi. Lantas si Arata auto kepikiran dengan Oka yang menyebut bahwa dia sekarang menghadapinya macam lelaki, bukan saudara lagi. Pas dia udahan dan matiin lampu, di sana si Kotono melihat apa yang mereka berdua lakukan tadi. Setelahnya seperti biasa mereka pada pergi ke sekolah. Cuma Kotono saja yang seperti masih kepikiran dengan masalah semalam. Ketika malam hari tiba, Arata mengobrol sama bapaknya. Dia membawa oleh-oleh buat si Arata. Bapaknya menanyakan soal apa yang terjadi setelah bapaknya bilang kebenarannya. Arata mengatakan bahwa sifat asli mereka pada keluar semua. Dan juga di sana dia menanyakan hubungan asmara si Arata. Di sisi yang lain, para cewek-cewek ini sedang menonton film romantis yang lagi ditembak di jembatan gantung. Tapi keburu udahan filmnya. Terusannya akan diperlihatkan besok. Nampak cewek-cewek ini berasa kagak level kalau ditembak sama cowok di jembatan gantung kayak begitu. Apalagi Oka yang ingin ditembak di tempat yang mewah. Terus Seiha pun sama juga. Dia malah lebih rumit. Harus mapan dan yang lainnya terlebih dahulu sebelum menembaknya. Mereka merasa aneh mengapa mesti di jembatan gantung. Kata Bandri mungkin karena suasananya menegangkan jadi cocok buat menyatakan cinta. Sama si Minami di ulti mau nembak dimanapun tergantung orang yang nembak. Mereka merasa omongannya sangat betul. Ketika mereka ngobrol sisa si Kotono yang dicuekin dari tadi. Karena mereka merasa Kotono masih kecil jadi tidak cocok sama obrolannya. Lama kemudian mereka pun mau langsung pada tidur. Sambil ngobrolin si Shion lah gitu. Karena dari tadi si Kotono dicuekin terus kagak diajakin ngobrol. Dia langsung ngulti kalau dia suka sama si Arata. Di depan mereka berempat. Sontak pada kaget. Kotono sedang tidak bercanda. Dia beneran suka. Dia sebenarnya senang ketika mengetahui kebenarannya. Bahwa mereka bukan saudara asli.
Maka dari situ mereka semuanya adalah rival untuk mendapatkan si Arata. Dia menegaskan kembali kalau dia ingin si Arata. Sementara itu, si Arata yang ditanya soal percintaan dia tidak mau menjawabnya. Dia malah nanya balik kepada bapaknya kenapa bapaknya menikahi istrinya bernama Chichiro. Dia terus terang saja kalau istrinya itu cantik, terus juga sangat kuat. Kuat dalam artian menghadapi segala masalah, cocok untuk dirinya yang lemah. Walaupun dia cantik, tapi dia cuma mempunyai satu foto doang di sana. Sekarang si Arata sedang tidak mau ngomongin soal asmara, apalagi suka terhadap yang ada di rumah ini. Fokus dia adalah sekarang menjaga semua saudari-saudarinya tersebut. Lalu dia pun pergi. Bapaknya itu merasa kalau dia tidak salah memilih si Arata menjadi penerus bapaknya nanti. Dia pun pergi ke kamar. Setelah itu diperlihatkan mungkin ini masa depannya. Mungkin loh ya, tapi nggak tahu juga karena ada anak di sana menggunakan nama almarhum emaknya yakni Chichiro. Dan kelihatan kalau ini bapaknya adalah Arata di masa depan. Tak lama istrinya datang dengan setelan indah dan rambutnya yang pendek. Siapa kira-kira guys wanita tersebut? Singkat cerita, terlihat Arata sedang lari pagi sendirian, sementara di sisi lain para cewek-cewek terutama Minami, Oka dan Seiha masih kepikiran soal kejadian semalam, yakni tentang si Kotono yang tiba-tiba ngomong kayak begitu. Minami pun merasa Kotono yang seorang pendiam bisa-bisanya ngomong dengan lantangnya. Tapi Minami sekarang harus fokus. Dia sebentar lagi akan ada turnamen. Di sana ia mau berangkat agak pagi. Terus pas mau berangkat di sana dia bertemu sama si Arata yang baru pulang jogging. Namun tiba-tiba si Minami merasa gugup gitu ketika ngobrol sama si Arata. Walaupun dia merasa nggak apa-apa, tapi sikap dia ketahuan seperti orang gugup. Dia akan ada latihan buat turnamen nanti. Soalnya diadakannya seminggu lagi, lalu habis itu dia pun pergi. Di dalam si Bandri lagi melihat si Pel yang sedang makan. Dia aneh melihat si Pel yang demen banget makan yang harusnya dia ikutan lari pagi juga bersama si Arata biar perutnya kagak gemukan. Tak lama Arata masuk. Dia melihat Bandri udah rapih mau kemana gitu kan. Nampak katanya dia ada urusan dulu jadi mau pergi pagi-pagi. Dia juga melihat si Pel banyak banget makannya, harusnya dia ikutan jogging bersamanya biar tidak gemuk. Anehnya pas diomongin kayak begitu si Pel marah. Padahal si Bandri ngomong juga kayak begitu tapi dia tidak marah. Sampai tak lama datanglah si Shion yang mau siap berangkat juga. Dia tidak sempat buat sarapan terlebih dahulu. Tadinya Bandri mau menyuruh pelayannya buat menyiapkannya, tapi dia tidak jadi. Karena Sion merasa kalau dirinya sudah gede. Habis itu dia pun pergi berangkat, sementara si Aratanya malah kenok. ところでこれどうすんの？ Setelah itu terlihat Minami lagi latihan bersama yang lain. Di sana, dikala sedang latihan dia keinget terus sama perkataan si Kotono. Dia harus lebih fokus kembali. Di sisi lain rekannya melihat si Minami latihannya keras banget. Dia ngiri melihat kemampuan si Minami yang keren itu. Apalagi smashnya kenceng banget. Selesai latihan ketika dia mau beristirahat, orang yang tadi memuji si Minami. Dia ingin tahu bagaimana caranya Minami bisa keren dan mukulnya kenceng. Tapi Minami menjawab dengan tidak serius. Intinya merendah untuk meluncur. Terus dia melihat senpainya di sana yang sedang ngelatih yang lain. Dia ngajakin ngadu reklet. Kalau kalah harus traktir minum. Sama senpai bernama Noah pun dijabanin. Nah pas dia jabanin ternyata si Noah tersebut tidak bisa menandingi si Minami. Sehingga mau nggak mau dia harus menraktirnya. Lalu di sana mereka berdua mengobrol yang dimana si Noah menceritakan gimana awal mereka ketemu. Pada awalnya dia merasa terancam dengan kedatangan si Minami karena katanya dia jenius.
Biasanya orang yang jenius itu suka sombong, tapi ketika dia ajak duel nampak si Minami membuktikannya. Memang dia tidak sombong. Habis itu mereka bisa dekat. Noah berharap banyak sama si Minami ini, karena dari semua orang yang ada di eskul itu, cuma Minami yang bisa diandalkan. Kebetulan juga ini akan jadi turnamen si Noah yang terakhir sebelum nantinya dia lulus. Dia berharap si Minami bisa memenangkan turnamen ini, sehingga dia bisa melangkah ke Olimpiade. Dia menantikan si Minami membelikan tiket untuk melihatnya di Olimpiade nanti sebagai tanda terima kasih. Pas habis ngobrol itu, dia mendengar dari omongan orang sekitar bahwa si Noah tidak keterima di universitas jalur prestasi karena mungkin skillnya biasa saja dan torehan prestasinya digendong sama si Minami. Padahal Minami merasa orang yang menggendongnya malah si Noah. Dia merasa kalau kagak ada Noah mungkin tidak banyak pengalaman dan motivasi yang diberikan kepada si Minami. Biar dia terus semangat. Di sana dia berjanji akan bersungguh-sungguh untuk bisa memenangkan turnamen ini. Biar jadi kenangan manis untuk si Noah sebelum berpisah. Setelah itu pas di rumahnya Arata dikasih tahu sama pelayannya kalau si Minami lagi latihan di gym. Sama dia disamperin dengan tatapan yang menyeramkan. Minami kagak tahu ini orang mau ngapain gitu kan. Si Arata cuma mau bertanya soal turnamennya nanti minggu depan. Nampak berjalan dengan lancar. Cuma di sana dia tahu kalau si Minami sebenarnya sedang cedera kaki. Pelayannya melihat kalau kaki si Minami diperban, yang otomatis ada sesuatu. Mungkin sekarang dia akan menjadi pelatihnya untuk sementara. Terus si Arata menyuruhnya untuk bercerita kalau terjadi sesuatu seperti ini. Karena kalau didiemin atau maksain terus akan jadi semakin parah. Dia menceritakan kenapa si Minami memaksakan diri. Sebenarnya dia kagak bilang sama yang lain. Soalnya ada misi penting. Dia ingin memenangkan turnamen dan juga kagak mau bikin orang khawatir. Yang ada nanti dia diganti dan ujungnya kagak jadi juara. Soalnya dia doang yang jago. Di sana si Arata mengerti sama situasinya. Tapi tetap saja dia memberitahunya untuk diperiksa terlebih dahulu kepada dokter tentang masalah ini biar tidak makin parah. Terus lagi-lagi dia yang sudah terbiasa dari dulu seperti ini, tapi kali ini karena Minami udah dewasa, dia berasa ada perubahan dari si Minami yang membuatnya hilap. Malah ngomongin kayak begitu. Sesudah dipijitin gini giliran si Arata yang melakukan peregangan. Anehnya di sana Minami dengan sengaja mendabrak-nabrakan badannya kepada si Arata. Yang bikin dia bingung apakah sengaja atau gimana ini cewek gitu kan. それおいよしオッケー Habis itu pun si Minami udahan latihannya. Di sisi yang lain terlihat Oka yang sedang minum teh masih keinget sama si Kotono yang pengen menikah sama si Arata. Walaupun mereka tidak mau menerimanya karena Kotono masih kecil, tapi walaupun umurnya 15 tahun tapi mendengar suaranya udah lantang seperti itu, mereka tidak harus menganggapnya sebagai anak kecil lagi. Bandri meminta yang lain buat tenang terlebih dahulu. Dia akan memantau si Kotono lebih jauh lagi. Terus si Arata mau ke kamarnya. Di sana dia berhadapan dengan si Kotono. Mereka baru berduaan lagi kayak begitu. Setelah sebelumnya di kamar mandi mereka berdua tidak berduaan kayak begini lagi. Tapi melihat dia liburan kayak kemarin nampak agak ada yang aneh. Pas dia mau ke kamar dia menanyakan si Arata apakah habis dengan si Minami. Dia menjawab kalau dia habis nemenin latihan. Kotono menanyakan apakah ada yang aneh. Si Arata tidak bisa menjawab. Maksudnya aneh-aneh itu kayak gimana? Dia juga belum bisa kasih tahu kalau si Minami lagi cedera. Terus dia menanyakan tentang dia kenapa gitu kan nanya gitu. Tapi dianya malah kabur.
Singkat cerita, turnamen pun dilaksanakan. Nampak di sana si Minami menahan rasa sakit di bagian kakinya. Tapi, hal itu tidak menghalanginya sama sekali. Dia tetap tampil dengan sangat baik karena dia berjanji akan melakukan perpisahan dengan Shinoa dengan baik. Karena udah banyak banget sesuatu yang dia dapatkan dari Shinoa. Kini giliran dia balas budi. Tak lama kemudian akhirnya si Minami menang dan masuk ke final. Karena finalnya diadakan minggu depan, mereka pun pulang terlebih dahulu. Di sana si Minami mendapatkan pujian dari orang-orang. Nah pas mau balik itu kakinya mulai kerasa lebih sakit daripada yang sebelumnya. Ketika sampai di rumah, dia mendapatkan selamat dari saudara-saudarinya. Dilanjutkan dengan pijitan yang dilakukan oleh si Arata kepadanya. Nampak Minami merasa kakinya lebih baik daripada sebelumnya. Dia merasa bersemangat buat minggu depan nanti. Terus nanti sebelum ke final dia akan dipandu sama pelatih untuk supaya kakinya sembuh total. Si Minami berterima kasih kepada si Arata sudah menemaninya latihan selama ini. Lalu dia menyimpan bukunya soal latihan dan pijit begitu. Siapa tahu nanti dia butuh lagi ya kan. Setelahnya seminggu kemudian, waktunya hari final si Minami. Namun pagi-pagi Arata disuguhi oleh si Bandri yang menggunakan baju seksai kayak begitu. Terlihat mereka sarapan layaknya orang kaya. Emang orang kaya sih. Makan dengan sayuran biar sehat. Bandri makan begitu takutnya dia gemuk. Padahal kata si Arata mah kagak. Terus dia seperti biasa menggodanya. Kalau dia gemuk, dia bisa bantuin si Bandri biar kurus lagi. Habis itu si Arata menanyakan soal si Minami, tapi Bandri kagak melihatnya. Tak lama datang Seiha yang nanyain si Minami juga. Arata pikir Minami sudah pergi pagi-pagi soalnya final juga ya kan sekarang. Tapi katanya sepatu tenisnya masih ada. Ditanya kepada yang lainnya pun kagak ada yang melihat. Lantas Arata tiba-tiba saja panik. Setelah di episode sebelumnya, terakhir si Minami mau ikutan final turnamen orangnya tidak ada. Tidak tahu kemana alhasil saudara-saudarinya mencari keberadaan si Minami. Terutama di kamarnya sendiri, tapi nampak tidak ada orangnya. Padahal sebentar lagi udah mau pukul 9 yang dimana pertandingannya akan segera dimulai. Tak lama kemudian muncullah orangnya yang habis dari minimarket katanya. Dia bicara dengan santainya bahwa dirinya tidak ikut serta dalam final. Orang-orang belum mengetahui tentang cederanya tersebut. Dia cuma bilang kalau dirinya tidak didaftarkan di final. Minami langsung menuju ke kamarnya dan disusul oleh si Arata yang mengikutinya. Karena dia khawatir, dia pasti menangis di kamarnya, tapi pas dia masuk malah lagi ngemil. Arata ke sana mau menanyakan kenapa dia tidak ikut serta gitu kan. Memang iya dia cedera, tapi kenapa? Padahal kemarin saja pas diurut dia terlihat bersemangat dan ingin membuktikan kepada senpainya kalau dia bisa memberikan perpisahan yang keren sama beliau. Tapi endingnya malah jadi seperti ini. Dia mengakui kalau Minami ketahuan sama Shinao-san dan juga pelatihnya bahwa dia sedang cedera. Makanya pelatih tersebut tidak mau mengambil resiko untuk memasukkan si Minami. Sekarang mungkin udah ada penggantinya sedangkan Minami disuruh beristirahat. Karena tidak nampak muka penyesalan dari si Minami, si Arata pun mau gimana ya kan. Dia pun akhirnya menerima dan keluar dari kamarnya. Namun sekali lagi dia tidak habis pikir saja. Kalau si Minami bisa selapang dada itu menerima kenyataan seperti ini padahal tahu sendiri dia mempunyai tekad yang kuat. Tak lama kemudian ada si Shion yang ngajak buat ngobrol. Di sana Shion mau bercerita kepada si Arata. Yang dimana pas pagi hari sebenarnya Shion melihat si Minami sedang menangis di belakang rumah. Cuma dia yang udah mengetahuinya enggan untuk mendekatinya.
apalagi memberitahu yang lain. Dia berusaha buat membiarkan si Minami nangis lepas dulu. Otomatis dengan dia nangis seperti itu, dia berbohong dengan dirinya sendiri. Kalau sebenarnya dia masih belum menerima, tidak ikut serta di final tersebut. Maka dari itu si Arata kembali ke kamarnya. Benar saja dia sedang menangis. Minami yang kaget akan kedatangannya langsung diajakin keluar. Saudara-saudarinya udah pada nungguin. Mereka berencana untuk membawa si Minami ke pertandingan. Mereka ingin Minami menyelesaikannya. Mereka secara terpaksa menyuruh si Bandri menyetir mobil, padahal orang ini masih belum lancar dalam mengendarai mobil. Sampai-sampai di dalam mobil itu pada ribut, apalagi terkait jalannya yang sedang macet banget kayak gitu. Bandri sangat ketakutan ketika sedang menyetir mobil. Di sana Minami membayangkan pas kemarin dia ketahuan kalau kakinya sedang bermasalah. Dan secara terpaksa si Minami harus dicoret. Minami tentu tidak terima, apalagi dia akan membuktikan untuk yang terakhir kalinya kepada Shinao-san sebelum dia lulus. Sekaligus dia pengen berterima kasih karena berkat Shinao dia jadi senang bermain tenis. Di sana Nao berterima kasih kepadanya, lalu keputusan tidak berubah. Sekarang sudah pukul 12, pertandingannya sudah dimulai. Sementara jalanan masih macet kayak gini. Di sisi yang lain, pertandingan sudah dilaksanakan. Yang main masih yang beregu, berdua-berdua gitu. Di sana sekolahannya si Minami kalah sama musuh. Cuma mereka masih mempunyai kesempatan di perebutan yang solo. Yang akan main pertama adalah Shinao sendiri. Yang satunya pengganti si Minami. Ketika jalanan macet, mereka kagak tahu mesti kayak gimana. Soalnya udah kagak ada cara lain lagi. Si Arata juga bingung dia mesti gimana. Sampai pada akhirnya ada sewa sepeda di dekat mereka. Mereka mempunyai ide buat pakai sepeda aja. Karena butuh sebuah akun, kebetulan Seiha mempunyai akunnya jadi langsung digas aja. Arata sama si Minami pergi duluan, tidak lupa sama raketnya. Di sisi lain Nao sudah bertanding dan dia berhasil mengalahkan musuhnya di set yang pertama. Selanjutnya giliran penggantinya si Minami. Tapi Nao merasa ada keraguan gitu melihat rekannya tersebut bisa menang. Arata terus berusaha mengayuh sepeda tanpa berhenti. Sampai napasnya terengah-engah. Si Minami menanyakan alasan si Arata melakukan sampai segininya. Sebenarnya dia tidak ada alasan. Waktu dulu dia melihat si Minami waktu kecil, sudah menjadi orang kuat melihat saudaranya pada sedih karena udah kagak ada emak. Tapi si Minami ini beda. Dia tidak sedih karena masih ada saudarinya atau saudara-saudaranya. Ditambah juga si Minami udah berusaha keras berlatih untuk turnamen ini. Walaupun dia cedera, tapi semangatnya tidak pernah luntur. Itulah yang membuat si Arata kagum kepadanya. Makanya dia tidak ingin usahanya terbuang sia-sia begitu saja. Sampai tak lama kemudian pada akhirnya mereka berdua sampai. Dan langsung menemui yang lain. Di sana si Arata memohon kepada pelatihnya untuk memainkan si Minami. Walaupun memang Minami yang cedera harusnya tidak boleh ikutan. Tapi dia ingin egois sedikit. Karena pertandingan ini bisa menjadi batu loncatan si Minami ke depannya. Melihat kakaknya begitu, Minami juga berusaha membujuknya. Karena Nao melihat Minami sungguh-sungguh, akhirnya Nao meminta izin juga kepada pelatihnya dan si Minami akhirnya bisa main juga. Yang lainnya pun udah pada nyampe di tempat. Sebelum dimulai, si Minami percaya bahwa dirinya pasti bisa mengalahkan musuhnya tersebut. Dengan ada rasa gemetar, tidak pede, dan gugup, semua itu hilang ketika ada banyak saudarinya di atas sana mendukung dirinya. Dimulai dari situlah dia bersemangat kembali untuk melawannya. Si Minami berjanji dia akan memenangkan pertandingan ini untuk menebus kebaikan yang dilakukan saudarinya kepadanya sampai dia bisa bertanding seperti ini. Namun walaupun dia menang, tapi ujungnya dia kalah juga. Nampak terlihat yang lainnya sangat sedih dengan kekalahan ini.
Minami meminta maaf karena dia udah nekat gitu memaksakan dirinya. Padahal posisinya dia sedang cedera. Dia siap untuk dihukum, begitu pula dia meminta maaf kepada Shinao bahwa dia telah gagal dan tidak memenuhi ekspektasinya. Nao malah berterima kasih karena si Minami sudah berusaha untuknya. Dia berpesan kepada Minami selanjutnya semoga si Minami tidak tertekan olehnya dan dia bisa lebih berkembang lagi. Soalnya dialah orang yang jago di antara yang lainnya. Di sisi yang lain saudaranya udah pada nungguin si Minami yang belum balik. Oka masih kagak percaya kalau si Minami bisa kalah. Dia nyalahin wasitnya karena menurutnya kurang adil itu wasit. Sementara Arata sedang mencari keberadaan si Minami. Di sana Minami sedang duduk di taman sendirian. Disamperin lah ya kan sama si Arata. Minami lagi-lagi meminta maaf kepada si Arata dan yang lainnya. Karena usahanya tidak bisa dibayarkan sama kemenangan. Dan di situ dia menyalahkan dirinya sendiri. Dan yang lebih buruknya lagi, si Minami ini seperti tidak jujur dengan dirinya sendiri. Pas dia ngajak pergi si Arata langsung memeluknya. Dia bilang bahwa si Minami tidak boleh berbohong lagi apalagi sama dirinya sendiri. Kalau dia sedang sedih menangislah, jangan ditahan. Dan pada akhirnya dia mulai bisa jujur sama dirinya. Kalau memang dia benar-benar gagal padahal dia udah latihan keras banget. Tapi hasil akhirnya seperti ini pasti terasa menyakitkan. Padahal dia ingin sekali menjadi yang terkuat, bisa mengalahkan semua musuhnya dan menjadi nomor satu lah intinya gitu. Setelah itu si Minami terlihat sedang mandi dan dia masih memikirkan kejadian sebelumnya dengan si Arata. Yang dimana dia mengagumi motivasinya dan juga ketika dia menenangkan si Minami sambil memeluknya membuat dirinya sedikit baper. Di sisi yang lain para saudarinya masih ngobrolin soal si Minami, terutama si Oka yang masih belum menerima kekalahan si Minami. Karena menurutnya wasitnya tidak adil. Harusnya si Minami bisa menang katanya. Tapi di sana Arata menenangkannya, tapi Oka kekeh kagak mau kalah. Tak lama pas si Minami datang pun dia menanyakan soal keputusan wasit. Yang main aja menerima kekalahannya karena memang wasitnya udah profesional. Tapi dia udah semaksimal mungkin untuk bisa menang. Cuma orang-orang yang lemah yang banyak mengeluh. Oka kagak mau kalah. Dia memperlihatkan gimana bola itu masuk. Pokoknya yang kalah selalu menjelaskan sampai kagak didengar oleh orang lain. Arata menanyakan si Minami apakah udah mandi air hangat. Biar penyembuhannya bisa cepat. Kelihatan Minami seperti jadi canggung gitu sama si Arata. Tak lama, Oka yang sedang kesal tiba-tiba saja bolanya terlempar ke arah si Minami. Tapi untung saja ada si Arata yang menolongnya. Habis itu si Oka dimarah-marahin di sana. Terus dia berpikir sama kejadian yang udah dia lalui. Terus dia keinget sama kejadian saudarinya yang lain. Seperti Oka dan Kotono yang dimana mereka udah mulai menyukai si Arata. Dia bertanya-tanya apakah dia akan begitu juga seperti kedua orang itu. Habis itu mereka kembali ke kegiatan masing-masing. Si Minami yang lagi main sama si Vel, ketika kedatangan si Arata dia langsung kabur. Sementara itu Kotono juga sedang mikirin soal pernyataan dia yang langsung belak-belakan. Ngomong di depan yang lain. Kalau dia ingin menikah sama si Arata. Tak lama kemudian ada si Oka datang. Katanya dia ingin mengobrol dengan si Kotono. Ketika dia melihat kamarnya si Kotono, seketika dia lupa yang tadinya mau mengobrol. Malah melihat-lihat kamarnya si Kotono seperti itu. Lalu Kotono bilang saja apa yang mau si Oka omongin kepadanya. Oka langsung saja bilang terkait si Kotono yang sudah mengatakan cinta kepada si Arata beberapa kali. Contohnya di bawah, terus di kamar mandi, dan yang terakhir pas abis nonton itu. Oka merasa kalau Kotono tidak serius sama omongannya tersebut. Kalaupun dia serius, dia akan mengambil langkah selanjutnya. Tapi di sana Oka malah dibalikin sama si Kotono.
bahwa dia tahu semua rahasianya, terutama di taman bermain itu. Dia mengatakan kalau dia suka sama si Arata, terus kemarin pas main game berdua pun, dia melihatnya, apalagi sambil pegangan tangan juga ya kan. Oka mencoba buat keluar dari tekanan dan bilang kalau semua itu cuma bohongan. Pas main game itu, karena memang pas kecil mereka sering berantem, terus di taman bermain, dia sukanya itu bukan suka sebagai lelaki, tetapi saudara. Si Kotono udah seneng kalau itu cuma salah paham. Oka dengan berat hati bilang seperti itu. Lalu dia pun keluar kamarnya si Kotono. Habis itu hari selanjutnya, ada si Bandri yang pengen minta bantuan kepada yang lain untuk mengantarnya ke kampus malam-malam begini. Tapi si Oka dan Seiha kagak mau minta bantuan yang lain pun lagi pada kagak ada. Kebetulan banget si Arata baru pulang sekolah, si Bandri langsung meminta bantuan saja kepada si Arata untuk mengantarnya ke kampus. Mau nggak mau dia antar kakaknya ini. Mereka berdua masuk dengan cara diam-diam karena katanya kagak boleh ada pengunjung malam-malam kayak begini. Si Arata menanyakan kenapa tidak mengajak temannya saja ke sini. Katanya sedang pada sibuk. Si Arata juga baru pertama kali masuk ke kampusnya si Bandri. Katanya dia masuk ke jurusan perawatan. Yang bikin si Bandri takut sebenarnya cerita dari orang-orang yang pernah lihat inilah, terus itulah, pokoknya macem-macem. Emang sih katanya keperawatan itu identiknya sama begituan, layaknya rumah sakit gitulah. Bandri terpaksa ke sana karena ada yang ketinggalan. Arata ingin tahu kenapa dia memilih keperawatan. Tak lama kemudian ada angin kencang yang bikin si Bandri menempel dan bikin si Arata keenakan. Disuruh jauh malah makin empuk ya kan. そんな意地悪言うの。 Alhasil mereka meneruskan kembali perjalanannya sampai makin lama makin sepi. Yang tentu bikin si Bandri makin ketakutan sampai menyuruh si Arata buat nyanyi. Tak lama kemudian si Bandri diberhentikan dan diajak ngumpet. Katanya ada pengawas yang mau lewat. Terpaksa ya kan mereka berdua bersembunyi kayak begitu. Untung saja mereka kagak ketahuan, tapi posisinya mereka berdua jadi begitu. そろそろ話してくれる？ Arata belum menyadari kalau dirinya dapat banyak. Pas dikasih tahu barulah dia mau lepas. Bandri keburu malu kayak begitu. Tapi dia bisa merasakan perbedaan si Bandri yang masih kecil sama yang sekarang. Badannya sudah ramping, lembut, dan juga mantap. ねえ、あらた？どうかした？行こう。 Habis itu mereka meneruskan kembali perjalanan. Tak lama Bandri masuk ke ruangan klub. Katanya itu klub dirinya. Di luar ekspektasi si Arata, dia kira klub anak kuliahan itu bakalan lebih ke dewasa, padahal lebih rapih banget. Di sana banyak sekali boneka, terutama barang yang ketinggalan. Itu ternyata boneka yang belum jadi yang mau dia selesaikan sekarang tapi kagak kebawa pulang. Dia menceritakan kenapa dia masuk sekolah keperawatan. Dia cerita awal mula dia masuk kuliah, dia diajakin kunjungan ke sebuah rumah sakit. Dan di sana terdapat banyak anak-anak yang dirawat dalam waktu yang lama. Tidak semua anak-anak bahagia, ada juga yang harus dideketin sama perawat. Baru dia mau berinteraksi. Dimulai dari situlah, dia mulai tertarik masuk ke perawatan. Nah, boneka ini yang dia buat itu untuk kesana juga nantinya. Dan yang paling penting, kenapa dia milih keperawatan? Karena waktu kecil dia banyak menghabiskan waktu di rumah sakit nemenin emaknya. Walaupun enggak lama dia ngebesuk sampai-sampai dia nangis di depan pintu sana. Untung saja ada perawat yang menenangkannya. Alhasil, dimulai dari situlah dia tertarik. Habis itu mereka pun pulang. Bandri baru bilang sekarang karena dia menunggu waktu yang tepat lah gitu. Terus dia menanyakan kepada si Arata apakah dia sudah merasakan kelembutan dan kehangatan sebelumnya.
Arata langsung kabur dari sana. ってあら Di sisi lain si Oka yang lagi belajar tidak fokus sama sekali. Terus dia memilih buat beristirahat. Pas buka HP, dia melihat gunung yang ada di Yamanashi. Setelah itu, hari itu ujian tes dibagikan. Di sana si Oka nampak tidak senang sama hasilnya. Dia tidak memberitahu hasilnya kepada temannya. Mereka mengira si Oka ini mendapatkan nilai yang bagus terus ya kan. Bahkan mereka menganggap kalau Oka cocok jadi pengurus OSIS. Namun nyatanya di sana Oka mendapatkan nilai D. Pada hari Sabtu tiba-tiba aja Oka mau pergi membawa tas gede macam itu. Ditanya sama si Arata mau kemana, katanya mau ke Yamanashi. Arata merasa kalau di sana kagak ada kerabat atau saudara dekat gitu kan. Di sana dia membiarkan si Oka pergi, lagian libur juga 3 hari. Mungkin dia membutuhkan waktu untuk sendiri setelah kejadian kemarin. Namun setelah dia lepaskan seperti itu dan menjalani hari seperti biasa, sudah 3 hari si Oka belum juga pulang. 登校日の火曜になっても Singkat cerita, sudah pada masuk sekolah. Orang-orang macam biasa melihat keluarga Shunji udah kayak anugerah gitu. Namun mereka kurang satu personel, yakni Oka, yang belum pulang, jadi agak sedikit ada yang kurang. Di sekolah pun teman-temannya pada nanyain si Oka yang tumben-tumbenan. Dia meminta izin tidak masuk. Si Arata kagak bisa menjelaskan secara detail kenapa si Oka izin dan lain-lain. Dia akan memastikannya nanti. Oka yang lagi di penginapan sebenarnya udah mau pulang, udah di pinggir jalan. Namun dia kembali lagi ke atas, entah apa yang dia pikirkan. Oka naik ke atas lagi dan ternyata dia pergi ke Gunung Fuji. Dia naik ke pos 8 dan kembali menyewa penginapan lagi. Kata si ibu yang punya penginapan jarang ada orang. Macam si Oka apalagi dia masih SMA ya kan. Malah marinya belum ada kabar dari si Oka, padahal udah malam Selasa ya kan, belum pulang juga. Yang lain udah mulai khawatir, terutama si Seiha. Dia tidak seperti biasanya khawatir banget sama si Oka. Dia takut reputasi si Oka juga menurun setelah dia meminta izin. Arata juga yang seorang kakaknya tidak tahu mesti gimana gitu kan. Belum ada kabar dari si Okanya. Lama kemudian Bandri memberitahu kalau keluarganya sudah memasang GPS. Jadi ketahuan pergi kemana. Sekarang Oka pergi ke Gunung Fuji. Seketika pada kaget, terutama Arata. Mau ngapain gitu kan dia ke sana. Karena hari itu sudah malam, mereka semua disuruh beristirahat dulu. Namun si Arata tidak bisa tinggal diam. Dia bersiap-siap untuk mencari si Oka ke Gunung Fuji sana. Kebetulan hari itu ada bus ekspres. Dia bisa sampai dengan cepat ke sana. Awalnya dia ditahan sama si Bandri dan juga yang lainnya buat pergi. Karena posisinya sudah malam juga. Tapi Arata tetap teguh sama pendiriannya. Sebagai kakaknya ya kan dia harus tegas. Tak lama kemudian si Arata udah nyampe di pos 5. Dia ngabarin kepada si Bandri posisi si Oka sekarang ada di mana. Ternyata masih di tempat yang sama. Arata yakin kalau dia sedang ada di pos 8. Di penginapan. Arata pun langsung saja dia memberanikan diri untuk naik ke pos 8. Walaupun sebenarnya ada kekhawatiran dari para saudarinya. Arata berpikir apa yang sudah Oka lakukan naik gunung sendirian seperti ini. Saudaranya udah mulai cemas, terutama Minami dan juga Kotono. Kotono bukan khawatirnya sama si Oka, melainkan sama si Arata. Minami mencoba menenangkannya kalau semuanya pasti akan baik-baik aja. Tak lama kemudian akhirnya si Arata sampai di penginapan dan Oka pun akhirnya ketemu. Yo, Dia aneh mengapa si Arata ke situ. Tentu saja dia mencarinya. Tanpa pikir panjang dia mau nambah kasur dan tidur bersama si Oka. Ya gak apa-apa lah ya kan. Mereka kan masih saudaraan gitu kan. Arata ngabarin kepada yang lain kalau si Oka sudah ketemu. Yang lain auto lega semuanya. Terus habis di kamar barulah si Arata berpikir kenapa kamarnya kayak begitu. Dan langsung canggung pula dirinya apalagi mengingat kejadian yang sudah terjadi antara mereka berdua. Selama Oka mau mengganti bajunya terlebih dahulu yang bikin Arata makin tidak enak.
Tapi pada ujungnya dia tidak melakukan apapun, dia pengen langsung tidur saja. Arata ingin tahu alasan mengapa si Oka ke tempat seperti ini. Apalagi tidak biasanya si Oka ini tidak bersekolah. Saudaranya tentu saja khawatir kepadanya. Terus dia memberitahu kalau bapak dan emaknya awal ketemu itu di Gunung Fuji sehingga mereka bisa menikah dan menjadi orang tua mereka bertujuh. Dia berpikir apakah memang jodoh itu sudah ditentukan sejak dilahirkan. Terus apakah mungkin ya mereka ada yang mungkin berjodoh? Lantas Arata marah kepada si Oka karena ngomong kayak begitu. Semuanya terbukti dengan si Kotono yang terang-terangan suka dengan si Arata. Jadi dah tahu sekarang alasan mengapa si Oka pergi ke tempat itu. Lalu dia pun tertidur. Intinya besok si Arata akan membawanya pulang. Keesokan harinya pas Arata terbangun dari tidurnya, dia melihat di sisinya Oka sudah kagak ada. Dia menyimpan surat kalau dirinya udah pulang, tapi si Arata tidak percaya begitu saja. Dia minta lokasi si Oka kepada si Bandri. Ternyata itu orang naik ke puncak gunung sendirian. Si Arata akan cepat-cepat menyusulnya. Sementara Okanya sudah OTW sendirian. Dikala cuaca di atas sana sedang berkabut. Setelah sampai di puncak sana, dia diam sendirian sambil melihat ikat rambut pemberian emaknya. Orang-orang mulai mempertanyakan si Oka yang sudah 2 kali ke tempat ini sendirian. Karena cuacanya semakin memburuk, bikin orang lain kagak berani beranjak jauh dari tempat itu. Namun di sana Oka seperti melamun gitu mikirin yang kagak-kagak. Hasilnya dia salah memilih jalan. Pas dia mulai tersadar, barulah dia panik. Karena mau balik lagi pun kabut, udah menutupi jalan jadi kagak kelihatan. Sementara si Arata yang sudah nyampe puncak, kagak melihat si Oka di sana. Dia pikir Oka sudah kembali ke bawah, jadi dia ke bawah lagi dah. Oka yang coba buat balik malah kepleset dan jatuh ke bawah. Oka coba berdiri namun kagak bisa, kakinya terkilir. Sehingga Oka tidak bisa banyak bergerak. Udah kayak gitu, mulai dah jadi beban. Arata yang balik ke pos 8 kagak ada juga si Okanya, alias belum balik. Bawaannya pun masih ada di penginapan. Ini semakin gawat ya kan, cuacanya semakin buruk. Hujan pun mulai turun. Si Bandri pun sekarang tidak bisa melihat di mana si Oka berada. Semuanya semakin panik lagi kali ini. Si Oka yang tidak bisa kemana-mana malah ketiduran. Dan mimpi ketika dia diberikan hadiah oleh bapaknya. Dan juga dikasih tahu awal bertemunya bapaknya dengan emaknya itu di Gunung Fuji. Tak lama dia terbangun tuh dari tidurnya. Sekarang dia kagak bisa apa-apa. Mungkin yang ada malah dirinya jadi ngerepotin orang dan bikin keluarganya khawatir. Harusnya dia kagak kemana-mana tadi. Tapi kalau dipikir-pikir, kalaupun terpisah, mereka bukan saudara asli gitu kan. Lalu aksesoris dia pun terjatuh yang untungnya masih ketemu. Berbarengan dengan Arata yang menemukan keberadaan si Oka. お、いた。手をお貸ししましょうか。 Setelah itu diceritakan masa lalunya si Oka kembali tentang bagaimana kedekatan dia sama bapaknya. Sebelum dia tahu kalau dia bukan anak aslinya. Dengan ia yang udah gede dan udah tahu cerita yang aslinya. Dia jadi canggung sama bapaknya tersebut. Lanjut kepada dia yang sudah diketemukan sama si Arata. Dia sok kuat banget, katanya bisa jalan sendiri padahal kakinya sudah kagak berdaya kayak begitu. Alhasil ujungnya sama si Arata juga digendong dan mau gak mau si Oka harus nurut. Dia kagak mau dipanggil berat. Si Arata juga tidak akan bilang seperti itu. Dia sekarang harus balik ke jalur buat pulang terlebih dahulu. Cuacanya semakin buruk, hujan juga gede banget. Tak lama kemudian dia berhasil balik ke jalur yang benar. Namun dia merasakan kecapean di sana, sampai-sampai keseimbangan badannya sudah mulai melemah. 大地。 Tapi dia kudu terus maju. Di sana Oka mulai bercerita alasannya pergi ke sini. Sebelumnya dia lihat TikTok orang.
Ada yang naik ke Gunung Fuji sampai ke puncak biar bisa bertemu dengan orang yang sudah kagak ada. Pas dia nyampe ke sana kagak ada apa-apa. Padahal dia ingin bertemu dengan almarhum emaknya biar bisa ngobrol dan lain-lain. Tapi tiba-tiba dia mikirnya kagak bertemu emaknya karena dia bukanlah anak kandungnya. Makanya kagak ketemu. Dia juga sedikit khawatir dengan keadaan di rumah karena sudah tahu mereka enggak ada hubungan darah, takutnya tidak bisa bersama-sama lagi seperti sekarang ini. Dia juga menanyakan alasan mengapa si Arata melakukan sampai sejauh ini. Udah jelas ya kan mau dikata apapun sekarang dia sebagai kakaknya harus melakukan ini. Enggak ada alasan lain lagi. Dia tidak keberatan kalau si Oka mau berkeluh kesah kepadanya. Di sisi yang lain Bandri dan Seiha mulai cemas lagi karena chatnya kagak dibalas sama si Arata. Ditambah cuaca tambah buruk. Begitu juga dengan yang lain berharap kedua orang itu tidak apa-apa. Pada akhirnya si Oka dan Arata pun bisa kembali ke pos 8 dengan selamat. Oka dikasih perban sama yang punya penginapan dan dia turun menggunakan bantuan tongkat. Tidak lama setelah itu mereka sudah nyampe di pos 5. Di sana tanpa diduga, para saudarinya menjemput mereka berdua karena khawatir gitu kan. Kagak ada kabar sama sekali dari si Arata, tapi untungnya mereka tidak apa-apa. 平気よこれくらい。お父さんはすごい冷えてるじゃない。 Mereka pulang sekolah langsung ke situ menggunakan mobilnya si Bandri. Dan ini juga atas saran daripada si Minami yang tidak kaya biasanya. Dia minta kayak begini. Karena semuanya sudah berkumpul, mereka pun pulang. Nampak Bandri sudah mulai lancar membawa mobil. Walaupun dia masih belum bisa kencang-kencang. Ditambah baru pertama kali juga dia membawa di jalan tol macam ini. Di sana mereka mempertanyakan soal alasan si Oka ke sana dan sampai minta izin ke sekolahan segala. Ini tidak kayak si Oka yang biasanya gitu kan. Oka kagak bisa menceritakan yang sebenarnya. Dia cuma bilang ke Gunung Fuji karena ingin mengingat kalau orang tuanya pertama kali bertemu itu di Gunung Fuji. Habis itu dia kagak bercerita yang lain lagi karena takut. Yang lainnya pun berusaha menutupinya biar kagak panjang urusannya. Tak lama kemudian tiba-tiba saja si Arata nyender di pundaknya si Oka. Yang bikin dia langsung merah mukanya. Dibangunin juga susah, yang ada malah flashback lagi. Yang dimana Oka memang dari dulu pengen punya laki-laki macam bapaknya dan dia juga ngomong kalau laki-laki itu dipakai buat jadi sandaran wanita, tapi Arata kagak setuju akan hal itu. Kalau soal begitu bisa disamaratakan dengan cowok juga yang bisa menyender di pundaknya perempuan. Gak lama akhirnya mereka sampai di rumah dengan selamat. Karena sudah malam hari mereka harus langsung tidur. Tapi pas si Oka ngebangunin si Arata tiba-tiba kagak bisa. Dan tubuhnya menjadi panas. Auto pada panik dah dan Shion langsung membawa ke kamarnya. Sudah dipastikan dia demam. Bapaknya pun yang khawatir pulang ke rumah. Padahal dia mau ke Beijing kagak jadi. Dia khawatir sama keadaan anaknya. Untung saja si Oka kagak apa-apa. Tinggal si Arata aja. Bapaknya menyuruh yang lain untuk beristirahat saja. Besoknya seperti biasa pada sekolah. Si Oka yang baru masuk bikin temannya pada kaget karena menggunakan tongkat kayak begitu. Oka kagak ngasih tahu cerita yang sebenarnya dan juga Arata yang sekarang malah yang absen. Sepulangnya dari sekolah Seiha udah ngecek suhunya. Katanya udah turun dan besok kemungkinan dia bisa kembali bersekolah. Oka penasaran gimana dia mengukur suhunya, katanya lewat telinga. Habis itu si Oka ke tempat bapaknya. Di sana dia mulai bercerita kalau setelah kejadian kemarin bahwa mereka tidak sedarah. Bikin dia jadi canggung sama bapaknya padahal sebelumnya biasa-biasa aja. Dia meminta maaf kepadanya, mungkin bapaknya lebih berat lagi karena memendam cerita ini sendirian. Habis dari sana dia mandi. Dan Bandri kelihatan lagi bikin bubur buat si Arata. Minami dan Kotono langsung ingin mengantarkan bubur tersebut. おかゆできたから新たに持って行って。私が。 Karena takut terjadi sesuatu, jadi dia menyuruh si Minami saja yang mengantarnya biar aman.
Habis mandi si Oka mau langsung ke kamarnya si Arata sembari mengambil mangkuk kotor tadi. Sementara yang di bawah sana ngomongin lagi tentang si Oka yang ke Gunung Fuji. Mereka kagak tahu kalau dia ke sana karena korban TikTok. Tapi Kotono malah kepikiran kalau mungkin si Oka ke sana itu mau main layangan. Oka yang berada di kamarnya si Arata malah melakukan hal yang kagak-kagak. Dia sangat senang ketika si Arata menolongnya dan bilang kalau dia menolong si Oka itu kagak ada alasan. Dia suka Arata sebagai kakaknya. Di balik itu dia juga suka dengan dia karena dia seorang wanita. Habis itu dia melakukan hal yang lain. Dia dengan latahnya melakukan kecupan manja di sana. Habis itu dia pun pergi. Padahal si Arata sadar akan hal itu dan dia merasa aneh dengan apa yang dilakukan si anomali pink ini. Singkat cerita, setelah kejadian malam itu, keluarga Shunji liburan ke villa milik ayahnya yang ada di Kuroi, Jawa. Katanya itu villa sudah lama kagak dikunjungi, tapi katanya masih suka dibersihkan, jadi tetap bersih. Tak lama kemudian mereka mulai masuk dan di dalamnya terkesan masih sama dengan yang dulu. Soalnya mereka udah 3 tahun kagak ke tempat itu. Tempat ini cuma dipakai sesekali sama bapaknya. Kalau mau main golf doang, padahal dulu sering banget mereka main ke villa itu. Karena villa tersebut tidak memiliki kamar yang memungkinkan, jadi mereka akan tidur secara bersama-sama. Si Banri seperti biasa menggoda si Arata. Terus habis di dalam sana si Arata melihat si Oka yang auto langsung mengingat kejadian kemarin. Dia masih aneh dengan apa yang dilakukan si Oka kepadanya. Apalagi dia tiba-tiba mendekatinya dan berlaku seperti tidak terjadi sesuatu. Padahal Arata sendiri sadar apa yang dilakukan oleh si Oka. Sampai akhirnya dia mencoba menghindarinya dengan pura-pura mabuk perjalanan. Dan sekarang dia mau mandi terlebih dahulu. Di sisi lain terlihat Sion sedang mencari sebuah alamat gitu. Namun pas nyampe sesuai tempat, nampak tempatnya tersebut udah mau dijual alias udah kosong. Sementara itu Arata sedang mandi. Arata belum tenang dengan apa yang terjadi dengan si Oka gitu kan. Tak lama kemudian muncullah si Shion yang tiba-tiba masuk ke dalam sana. Arata menanyakan tujuannya. Kata Shion dia mau cerita bahwa dia habis nyariin tempat tinggal orang tuanya di Karui, Jawa. Namun barusan dia melihat rumahnya itu udah kosong. Sebenarnya yang merekomendasikan main ke villa itu adalah atas saran dari si Sion, biar dia bisa pergi mencari orang tuanya. Dia melakukan itu juga demi untuk kebaikan si Minami. Dia menanyakan apakah Arata tidak mau mencari orang tuanya juga. Arata bukannya tidak mau, kalau dibilang pengen ya pengen. Cuma dengan keluarganya yang saat ini dan bapaknya saat ini kagak masalah, sama aja. Walaupun di dalamnya tidak sedarah, tapi tetap aja semuanya adalah keluarganya. Sion mulai menyadari yang terpenting mereka sekarang masih disebut keluarga. Habis itu Arata pun selesai mandi. Di luar sana, kembali pas lihat si Oka, Arata seperti kagak kuat. Di sana Minami dan Kotono terlihat mau berlomba-lomba buat ngedeketin si Arata. Setelahnya mereka barbekyuan di luar sana, walaupun sederhana. Mereka sangat menikmatinya. Yang lain mempertanyakan si Sion yang pergi kemana tadi. Dia kagak ngasih tahu kalau dirinya sedang mencari orang tuanya. Sementara itu ketika yang lain lagi barbekyuan, si Minami lagi beres-beres baju. Dia sudah menyiapkan rok dan yang lainnya. Keesokan harinya ketika yang lain sedang pada tidur, si Arata sudah terbangun duluan. Dia langsung berada di dalam sauna yang berada di dalam tenda. Di sana si Arata lagi-lagi mikirin soal si Oka yang membuatnya tidak kuat diam lama-lama di tempat itu. Keluar dari sauna malah ada si Oka di luar sana yang mau gak mau dia harus meladeninya. Apalagi Oka masih berasa lugu gitu. Padahal Arata udah tahu apa yang terjadi. Dia ngajak si Arata buat ngadu kekuatan di sauna. Karena memang katanya dulu kedua orang ini sering bertarung.
Arata yang dideketin kayak begitu tentu membuatnya canggung dan bilang kalau dia tidak mau. Ditolak bukan malah menjauh, malah mendekat. Si Arata lebih dekat lagi yang hasilnya Arata pun mau nggak mau menerima tantangannya tersebut. やればいいんだろ後悔すんなよなんだこのキャラどうせ Di sisi lain, Minami juga udah terbangun dari tidurnya. Dia melihat Oka sama Arata udah kagak ada. Mereka berdua udah ada di dalam sauna. Nampak Arata macam lebih canggung daripada yang sebelumnya. Entah apa yang dia katakan sampai mau-maunya tanding kayak begini. Terus di sana si Oka bilang soal masa lalunya yang sering ke situ berduaan. Karena sauna terkenal dengan panasnya, otomatis bajunya pada basah dan itu bikin si Arata tidak kuat berada di dalam sana lama-lama. Alhasil mau nggak mau dia pun keluar. Oka merasa ini bukan seperti Arata yang biasanya. Dia lemah banget, padahal Arata campur aduk antara panas sama canggung. Terus Oka menanyakan soal cewek yang disukainya bernama Rara. Apakah masih mempunyai rasa? Katanya setelah melihat Rara udah mempunyai pacar, dia udah kagak berharap lagi sama itu orang. Mendengar pernyataan tersebut, bikin si Oka rada seneng gitu. Dia mau langsung pergi mandi. Di kamar mandi dia berpikir, apakah dia salah gitu kan deket terus dengan si Arata. Takutnya kalau begitu terus dia bakalan ketahuan kalau dia suka sama si Arata. Tapi dia senang ketika adu kuat di sauna karena waktu kecil pun mereka sering kayak begitu juga. Setelah beres dari sauna, si Arata yang sedang berdiam diri kedatangan si Minami. Dia menanyakan waktu luang kepadanya. Kebetulan si Arata lagi luang yang hasilnya Minami mengajaknya untuk ke taman bunga yang ada di dekat sana. Setelah sampai di tempat, nampak Arata seperti aneh gitu kan, kenapa tiba-tiba si Minami mengajaknya ke tempat yang seperti itu. Yang dia tahu itu si Minami orangnya sporty banget. Agak suka sama macam ini. Dia juga positive thinking. Kalau mungkin dia juga butuh refreshing. Kaki dia juga udah sembuh dan mulai besok dia bisa latihan lagi. Namun, masih aneh aja gitu sama kelakuannya, apalagi nggak biasanya. Ini anak menggunakan rok, biasanya juga menggunakan training dan lain-lain. Si Arata di situ masih positive thinking lah. Sampai pada akhirnya ke tengah-tengah yang dimana di sana terdapat banyak orang yang sedang berpacaran. Lantas ini makin aneh. Mau ngapain dia dibawa ke sana? Tapi si Arata masih mengikuti alurnya si Minami, foto-moto dan lain-lain. Sampai mereka berdua di tempat itu udah 2 jaman. Dan waktunya untuk pulang dari sana. Namun ketika mau pulang itu si Minami seketika terdiam dan menanyakan tipikal istri si Arata bagaimana. Tentu ini mengejutkan. Akhir-akhir ini saudarinya menanyakan soal hal-hal yang seperti ini. Dia cuma menjawab kalau dirinya ingin cewek yang bisa menghadapinya. Soalnya dia nanti di masa depan akan bekerja. Terus si Minami bilang bahwa dirinya sedang suka sama seseorang. Lantas hal tersebut bikin si Arata senang. Ada yang mendekatinya. Dia nggak tahu kalau orang yang disukainya itu adalah si Arata sendiri. Arata malah menganggap kalau dia nanyain yang tadi itu karena buat dirinya belajar supaya bisa ngomong sama orang yang disukainya tersebut. Karena udah menganggap begitu si Minami kagak berkomentar banyak. Dia malah mau membeli souvenir terlebih dahulu sebelum pulang. Di situ Minami membelikan kalung atau apa gitu. Tapi bentuknya kapal sama si Minami karena mungkin menurutnya kagak masalah aja dibeli aja dah. Dia kagak tahu dia bener atau kagak melakukan hal semacam ini. Di sisi yang lain, ada yang sedang menulis sepertinya orang ini mungkin masih menyembunyikan sesuatu. Keesokan harinya, si Arata bersama saudari-saudarinya main di air terjun yang berada di Karui Jawa. Sepertinya tempat ini yang dulu sering mereka kunjungi juga kalau main ke Karui Jawa. Belum juga renang udah banyak orang yang memperhatikan cewek-cewek tersebut.
Menurutku baju renangnya kayak tidak senada anjir. Atas bawahnya kagak nyatu, jadi agak aneh liatnya. Si Arata yang baru nyampe ke sana merasa belum bisa move on sama si Oka. Terus kata Sion, banyak teman-temannya yang ingin melihat saudarinya menggunakan baju renang. Bahkan mereka rela bayar 50.000 yen demi bisa melihat mereka berenang. Walaupun begitu, mereka saudara. Sion bersyukur bisa melihat pemandangan indah ini. Walaupun waktu dulu pernah melihatnya, tapi sekarang umur mereka udah berbeda. Habis itu mereka pada mandi. Adapun yang membaca buku seperti Seiha dan bakar-bakar seperti si Bandri. Kotono diperingati untuk hati-hati soalnya dia pernah ke bawah arus waktu dulu. Terus mereka pun mulai berenang, terutama Oka yang kelihatan bersemangat. Sampai loncat dari atas kayak begitu. Katanya orang-orang yang terlalu santai IQ-nya rendah. Padahal Seiha dulu juga suka melakukan hal yang sama dengan si Oka. Tak lama, Oka mengajak buat loncat bareng sama si Arata. Tapi Aratanya masih canggung gitu sama si Oka. Kebetulan ada Minami yang mau loncat juga. Dia ingin mengajak si Arata. Di situ, dia mau. Dan langsung aja walaupun agak sedikit takut, Arata ditarik sama si Minami. Setelahnya mereka bersenang-senang, Arata yang melihat adiknya lagi bersenang-senang memang tidak pernah berubah selain umurnya doang. Lama kemudian Seiha ikut-ikutan jebur juga. Namun pas dia mendarat di air, dia berasa ada yang hilang. Katanya baju renangnya copot. Arata auto traveling, ya kan mikirnya kemana-mana. Alhasil dia ikutan nyari tuh daripada kepikiran terus. Tak lama kemudian ketemu itu baju renang dan langsung saja dia pakai. Habis dipakai, Seiha langsung udahan. Arata no komen dah kalau udah kayak begini. Di sisi yang lain, si Bandri seperti menyiapkan koran yang dilapisi sama kain sembari dijemur. Entah untuk apa, aku tidak paham. Karena dia belum berenang, jadi si Bandri mengajak si Arata untuk menemaninya. Karena takut kalau sendirian. Mau nggak mau Arata meladeninya. Sudah dipastikan kalau si Bandri show di depan banyak orang. Orang-orang langsung matanya tertuju kepada dia semua. Udah terbukti memang Bandri itu cantik dan mempesona. Terus tiba-tiba saja dia nempel-nempel sama si Arata sambil menggodanya. Dia ingin ke arah air terjunnya sambil digendong. Sambil juga merayu adiknya tersebut, Bandri menanyakan permasalahan dia saat ini. Tapi Arata tidak mempunyai masalah. Dia juga kagak mungkin cerita soal si Oka yang pasti sebagai adiknya si Bandri dan ahli waris, dia akan mencoba menjaga adik-adiknya tersebut. Tak lama pas nyampe di air terjun, Bandri ingin si Arata lebih mendekat lagi. Sampai pada akhirnya tumbang keduanya. Nah dikala air terjunnya berisik banget, di sana Bandri bilang suka sama si Arata. Cuma Aratanya kagak dengar. 好き Sehabis berenang, Arata mengambil jaket karena kedinginan. Di sana pas mau balik lagi, ada si Kotono yang pengen membeli minuman di mesin minuman. Cuma karena jauh jadi dia ingin ditemenin sama si Arata. Di perjalanan mereka berdua udah kayak batu, diam-diam baik. Arata berpikir, mungkin dengan kejadian sebelumnya jadi pada diam kayak gini. Dia juga berpikir kemungkinan si Kotono mau ada yang dia bicarakan sama si Arata. Tapi dia tidak akan menunggu hal tersebut. Arata cuma bilang untuk berhati-hati karena dulu dia pernah ke bawah arus di tempat yang sama. Katanya Kotono udah SMP jadi tidak masalah. Diceritakan waktu dulu Kotono selalu menjadi pusat perhatian, entah itu dari bapaknya ataupun dari saudara-saudarinya yang lain. Mungkin karena dia anak bungsu, jadi biasalah selalu dimanjakan. Mau melakukan apapun si Kotono selalu tidak terlibat, sampai dia mengerti kalau dirinya tidak boleh terus merepotkan yang lain. Ya walaupun sebenarnya mereka melakukan hal semacam itu karena sayang dengan Kotono. Lama kemudian sampai di mesin minuman.
dan udah membeli banyak juga. Namun pas mau balik, di sana Kotono tiba-tiba saja terdiam dan ingin ngomong sesuatu kepada si Arata. Setelah diam lumayan lama, dia tiba-tiba saja menangis dan meminta maaf kepadanya. Lantas dia kaget ya kan si Kotono tiba-tiba nangis kayak begini. Kotono merasa bersalah dengan tindakannya, yang membuat mungkin yang lain melakukan hal konyol, sama halnya dengan yang dilakukan oleh si Oka yang tiba-tiba saja pergi ke Gunung Fuji tanpa alasan yang jelas. Dia berpikir itu salahnya adalah karena pernah bilang pengen menikah sama si Arata. Arata yang kagak tahu menahu alasannya mencoba menenangkan si Kotono ini. Dia sebagai kakaknya harus tetap menjadi penyemangat adik-adiknya. Setelahnya mereka berdua pun kembali kepada yang lain. Kebetulan hari sudah mau malam, saatnya pulang ke villa. Besok mereka mau ke gereja karena ada pesta rumah lilin di sana. Keesokan harinya tepatnya malam, terlihat banyak sekali lilin berjumlah 2.000 mengelilingi gereja. Ini acara yang suka diadakan pada musim panas mendatang. Ini akan menjadi hari liburan terakhir mereka di Karui Jawa. Nampak pada senang semua. Arata juga mencoba untuk melupakan segalanya yang sampai saat ini mengganggu ketenangannya. Tapi tetap aja di pikirannya ada selewatan tentang si Oka. Arata pada awalnya ingin langsung menanyakan soal itu kepada si Oka. Kenapa gitu kan? Dia berharap sih si Oka kagak beneran suka sama dia. Tapi kalau semisal demikian, entah dah mau dia respon kayak gimana. Tak lama kemudian pas dia lagi jalan, dia melihat ada Minami, Kotono, sama Oka. Dia nguping omongan mereka bertiga di sana. Kotono berniat meminta maaf kepada kedua orang ini karena berkatnya yang waktu itu bilang suka sama si Arata bikin para saudarinya tersebut seperti mau bersaing mendapatkan hati si Arata. Dan mulai melupakan bahwa mereka itu saudaraan. Dia juga tahu kejadian soal chat bahwa si Oka itu suka sama si Arata. Pokoknya dia tahu semuanya. Kotono meminta maaf. Mungkin niatnya pengen supaya mereka udahlah gitu, seperti biasa lagi gitu kan. Kagak ada rasa sama sekali di antara saudari dan juga Arata. Namun malah hal itu seakan-akan tidak akan pernah terjadi. Si Minami mengakui bahwa dirinya juga suka sama si Arata. Dia mengajak kepada Kotono buat berduel secara sehat untuk mendapatkannya. Namun Oka juga bilang demikian kalau dia juga suka sama si Arata. Jadi semakin buruk lah gitu. Walaupun begitu Minami meminta untuk sportivitas. Siapapun yang dipilih tidak boleh cengeng. Arata yang mendengar pernyataan mereka bertiga kebingungan harus kayak gimana. Sedangkan dari cerita ini belum tahu nih siapa lagi yang benar-benar saudara kandung. Udah tahulah anime macam ini bakalan menggantung. Silahkan coret-coret di bawah komentar ini teman-teman. Kira-kira yang menang siapa? Apakah Anomali Pink? Atau Yotsuba? Atau Mikumini? Atau Chaika versi lebih mantap? Atau justru Kobo? Asal jangan Shion aja anjir. Oke, mungkin segitu dulu untuk anime ini. Silahkan tulis pendapat kalian di kolom komentar tentang anime ini teman-teman. Biar rame. Mohon maaf bila ada kesalahan dalam penyebutan nama tempat atau yang lainnya. Dan sampai jumpa di anime selanjutnya. Yamata nih. Bye-bye.